Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baiklah teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan untuk belajar bersama-sama di mata kuliah ini. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 dan di sini kita akan membawakan materi mengenai tentang tingkat kemiskinan di Kota Medan dan kebijakan pemerintah daerahnya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan rekan saya. Yang pertama ialah Mufarid Dwi Astari. Yang kedua Regina Virial Maharani. Yang ketiga dengan saya sendiri Widya Anggriani. Yang keempat Nur Syahira. Yang kelima Kamsidar. Dan yang keenam Widya Aulia. Dan yang ketujuh Putri Mila. Baiklah, selanjutnya kita ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Dipersilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Di Indonesia, kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan dampak bencana sosial atau bencana alam, seperti pandemi COVID. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada September 2021, angka kemiskinan turun menjadi 9,71%, dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,50 juta orang. Proses pemulihan pasca pandemi COVID berlanjut pada Maret 2022, di mana persentase penduduk miskin turun menjadi 9,54%. Meskipun pada September 2022 terdapat sedikit peningkatan, yaitu sebanyak 9,57%, hal tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya, yaitu lanjutan pendahuluan. Dipersilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Memasuki Maret 2023, tren penurunan kembali terlihat dengan persentase penduduk miskin turun menjadi 9,36% dan jumlahnya berkurang menjadi 25,90 juta orang. Penurunan ini didorong oleh faktor-faktor seperti penurunan inflasi dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pada masa pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kalla, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan presiden ini disebutkan bahwa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi program simpanan keluarga sehat, program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Sehat. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan, dirumuskan 4 strategi utama. Pemerintah menetapkan strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, yaitu diantaranya yang pertama memperbaiki program perlindungan sosial, yang kedua meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, yang ketiga pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan yang keempat menciptakan pembangunan yang inklusif. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang program-program yang dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan materinya. Program Simpanan Keluarga Sejahtera. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin melalui bantuan keuangan langsung. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk kebutuhan pokok dan pengembangan ekonomi keluarga. Selanjutnya, program Indonesia Pintar. Melalui PIP, pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan sekolah tanpa terbebani masalah keuangan. Selanjutnya, program Indonesia Sehat.
pemerintah menyediakan jaminan kesehatan atau layanan kesehatan gratis untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Baiklah, masih tentang pembahasan, yakni pembahasan tentang data kemiskinan Kota Medan tahun 2021 hingga 2023. Baiklah, dipersilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan materinya. Baik, jadi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data kemiskinan Kota Medan dari tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Utara, tingkat kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,94%. Kemudian menurun 0,06% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada 2023 tingkat kemiskinan berada di 8%. Meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan, fluktuasi sempat terjadi pada tahun 2021 dan 2022, terutama karena pengaruh pandemi COVID-19, ketika presentasi kemiskinan sedikit meningkat menjadi 8,34% pada tahun 2021, sebelum kembali menurun menjadi 8,07% pada tahun 2022. Jadi secara konsisten, presentasi penduduk miskin di Kota Medan itu selalu berada di bawah angka kemiskinan provinsi, yang mana hal tersebut berkisar antara 8,83% hingga 7,99% selama periode yang sama. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya pembahasan kebijakan pemerintah Kota Medan yang dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan materinya. Baik, materi selanjutnya yaitu kebijakan pemerintahan Kota Medan. Ranperda atau pengajuan rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021 sampai 2026. Pada tahun 2015 yang lalu, Kota Medan dalam rangka keseriusan dalam hal pengentasan permasalahan kemiskinan melakukan kebijakan politik dalam hal penanggulangan kemiskinan wilayah perkotaan, yaitu dengan mengeluarkan peraturan daerah atau Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya adalah saran yang dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada rekan saya untuk memaparkan sarannya. Baik, berdasarkan pembahasan ini disarankan kepada pemerintah Kota Medan untuk menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau RKPD, melakukan intervensi kebijakan lintas sektor sesuai dengan core problem dari kemiskinan ekstrim tersebut, dan kewirausahaan yang lebih terfokus pada kelompok miskin dan rentan. Mungkin itu saran yang dapat kelompok kami berikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Medan. Saya kembalikan ke moderator. Teman-teman sekalian, itu dia pemaparan materi dari kelompok kita, yaitu kelompok 1. Maaf jikalau ada kata yang kurang dimengerti. Saya Widya Anggriani selaku moderator menutup presentasi dengan mengucapkan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, itu dia pemaparan materi dari kelompok kita, yaitu kelompok 1. Maaf jikalau ada kata yang kurang dimengerti. Saya Widya Anggriani selaku moderator menutup presentasi dengan mengucapkan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.